Tiur, apa kau berbohong padaku? Bukannya membalas perkataan Sera, Dinda justru menegur Tiur. Bohong soal apa? Tiur kebingungan. Katamu tadi ular-ular itu sudah dibasmi semua kan? Iya betul. Memang semua ular itu sudah ditangkap dan dibunuh semua. Lalu mengapa di depanku masih ada ular yang tertinggal? Jangan sembarangan bicara kau, tegur Sera. Aku hanya belajar darimu kakak. Sister is like her sister. Kenapa kau marah? Hanya dengan 2 kalimat saja, Sera memilih pergi daripada mendengar perkataan nyelekit yang Dinda ucapkan. Awas, ada banyak ular di sana, teriak Dinda. Kau ini, bisa saja membuatnya marah, ucap Tiur. Dia yang menggangguku lebih dulu Tiur. Andai aku bisa seberani dirimu, pasti aku dengan mudah dapat menghadapinya. Kau temanku, jadi kau harus sepertiku. Jika kau benar, jangan takut. Lawan saja semua yang menindasmu. Kita diciptakan setara bukan? Kenapa harus takut? Tiur tersenyum, semakin lama ia mengikuti Dinda, maka semakin besar pula rasa kekagumannya pada Dinda. Brak! Tuan Evan memukuk meja begitu keras. Dia terlihat sangat marah sekarang. Siapa yang telah berani mengambil barangku? Cepat temukan dia. Tuan Evan berteriak pada Rendra. Bukan apa-apa, karena sepertinya bangunan yang rubuh itu sengaja diciptakan agar semua orang lengah. Dan benar saja, sebuah dokumen penting raib saat Tuan Evan sibuk di area halaman belakang. Cepat atau lambat aku akan menemukanmu. Mau kau bersembunyi di ujung dunia sekalipun. Sudah, jangan sedih, memangnya itu dokumen apa sih? Tanya Dinda ketika Tuan Evan datang untuk mendapatkan hiburan. Dengan mengacak-acak rambut kepala Tuan Evan yang bersandar di pangkuannya, Dinda berusaha untuk menghibur hati suaminya. Itu adalah jurnal perusahaan pertamaku. Memangnya apa isinya? Tanya Dinda. Beberapa rahasia bisnisku. Beberapa saja. Tapi kau punya banyak bisnis kan? Ya iya, kau lupa jika aku masih punya banyak mega bisnis yang lain. Lalu untuk apa kok melting begitu? Konyol. Tentu agar kamu peduli padaku. Dinda menggelengkan kepalanya. Kali ini dia juga dibuat kesal oleh tingkah suaminya itu. Hahaha. Dengan nafas terengah-engah seorang pria berlarian di hutan. Meskipun tanpa alas kaki hingga kakinya terluka, ia tetap melangkah ke depan. Tak peduli apapun itu, ia harus selamat dari kejaran para penjahat itu. Dor, dor, dor. Dengan meliuk-liuk ia terus menghindari tembakan demi tembakan yang diarahkan padanya. Gawat, dia belum mati. Dan persediaan peluru sudah hampir habis. Ucap salah satu penjahat. Kita harus berhasil kali ini. Bila tidak kau tahu sendiri nasib nyawa kita bagaimana. Ya, dia yang mati atau kita yang mati. Cepat kejar dia. Aku yakin dia sudah mencapai batas. Srek. Srek. Bet bet bet. Pria itu terus menggunakan tenaganya yang tersisa untuk menyelamatkan diri. Bukan tanpa tujuan, dia telah memiliki tujuannya sendiri. Sampai tiba-tiba daratan berhenti di hadapannya. Cek sial, ini jurang. Pria itu ragu, kembali atau melompat. Sementara para penjahat itu sudah semakin dekat dengannya. Mau kemana kau hah? Teriak seorang penjahat yang terlebih dahulu sampai. Dengan mengangkat kedua tangannya pria itu memohon untuk diampuni. Tolong jangan bunuh aku. Bagaimana nasib istri dan anak-anakku jika aku mati? Ucap pria itu memohon dengan sangat. Aku tak peduli, kau kira nyawamu saja yang terancam. Lepaskan aku kali ini saja.
Aku akan bersembunyi dan tak akan pernah muncul di hadapan kalian. Kau bodoh. Cepat bunuh dia. Penjahat yang lainnya berteriak kesal. Gegas penjahat itu mengacungkan kembali pistolnya. Kali ini atau tidak. Ini peluru terakhir yang kupunya. Dengan nafas berat dan tubuh penuh luka, pria itu menyerahkan nasibnya pada takdir. Dur. Wusyah. Pria itu terjatuh ke dasar jurang. Kedua penjahat itu melihat ke dasar jurang. Apa dia mati? Aku melihat darah sebelum ia terjatuh. Aku yakin dia mati. Dan jurang ini sangat dalam. Sungai di sana menuju kemana? Setidaknya kita harus menemukan jasadnya. Ayo kita pergi. Ayah. Hahaha. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Dinda begitu gemetar saat melihat dengan jelas mimpi itu. Ayahnya dengan jelas terbunuh di depan mata kepalanya sendiri. Dengan tubuh berlumuran darah tenggelam di dasar sungai berarus deras. Aku harus segera menemukan ayah. Firasatku tak enak tentang ayah. Dinda beranjak pergi ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Menatap pantulan wajahnya di cermin. Ayah ada di mana sekarang? Apa ayah baik-baik saja? Dinda berharap untuk segera bertemu dengan ayah. Kembali ke tempat tidurnya. Dinda merasa kesunyian malam ini begitu mencekam. Apalagi ditambah jika dia telah melihat mimpi buruk dalam tidurnya. Biasanya kalau aku tak bisa tidur begini, ayah akan datang membawakanku susu hangat. Menemaniku hingga aku mengantuk. Himi Dinda rindu ayah. Dinda tak berniat untuk menutup matanya kembali. Subuh sudah hampir datang, dan ayam jantan sudah mulai berkokok. Dinda memutuskan untuk keluar dari pavilionnya. Tak ada tiur ataupun pengawal. Mungkin mereka masih tertidur lelap di balik selimut mereka. Yang hanya ada beberapa pengawal yang berjaga di beberapa titik rawan di kediaman. Sudah bukan rahasia umum. Ketika hari sudah larut malam, pada pengawal dan pelayanan kembali ke tempat mereka masing-masing untuk beristirahat. Huah! Udaranya segar sekali. Dinda merenggangkan otot-ototnya yang terasa sedikit kaku. Melakukan pemanasan di tengah udara pagi yang sangat dingin. Ini kenapa aku kayak lagi tukar shift sama Mbak Kuntia. Mereka pulang, aku datang. Hahaha. Melepaskan alas kakinya dan melemparkan ke sembarang arah. Dinda kini berjalan tanpa alas kaki. Meski masih subuh, tapi di luar sudah terang. Cahaya bulan dan bintang masih setia berjaga di angkasa. Evan pasti belum bangun. Dia berniat untuk pergi ke tempat Evan. Namun di tengah perjalanannya ia tak sengaja melihat seseorang berjalan dengan tergesa-gesa. Itu bukannya Reni, pelayan Seraya. Karena merasa curiga, Dinda memutuskan untuk mengikuti kemana Reni pergi. Berjalan mengendap-endap layaknya pencuri yang tak ingin diamuk warga. Dinda berusaha untuk tak menimbulkan keributan. Ternyata Reni pergi ke tempat Sera. Ketika sampai, Dinda melihat Sera yang sudah siap untuk pergi. Berjalan dengan tongkatnya, Sera dibantu Reni pergi ke arah area belakang pavilion Evan. Bukannya ke tempat Evan. Tapi kok malah ke belakang sih? Dinda semakin penasaran dengan apa yang hendak dilakukan mereka berdua di sana. Dinda bersembunyi di balik pohon untuk mengamati gerak-gerik kedua wanita itu. Tampak Reni susah payah menggeser sebuah batu sehingga tampak sebuah lubang sebesar badan anjing dari balik batu itu. Sejak kapan di sana ada celah? Dinda melihat mereka berdua keluar melewati celah dinding itu. Bukan Dinda namanya, jika dia tak berani mengambil resiko. Dinda mengikuti mereka dengan merangkak melewati celah itu. Untung aku sudah turun 5 kilogram. Kalau tak, mungkin pantatku akan nyangkut di sana.
Hehe. Gumam Dinda sambil cekikikan. Untunglah sebelum pergi keluar, Dinda memakai hoodie milik Evan yang ia rebut paksa. Karena di kediaman itu hanya ada baju tipis menerawang di lemarinya. Bukan karakter Dinda memakai pakaian seperti itu, tapi apa daya. Hanya ada itu di sana, sehingga mau tak mau Dinda terpaksa harus beradaptasi dengan kemauan suaminya. Duh, jalannya cepat banget sih mereka. Udah sendal nggak tahu kemana tadi. Ingin berhenti tapi penasaran. Ingin lanjut tapi resiko kakinya terluka terpampang nyata di depannya. Sebenarnya mereka hendak kemana? Reni dan Sarah berjalan cukup cepat di depan. Nampaknya mereka belum menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka di belakangnya. Dinda berhenti ketika kakinya tak sengaja menginjak sebuah ranjau yang sepertinya dengan sengaja dipasang di sana. Ketika diperhatikan memang di sana ada banyak sekali jebakan yang dibuat oleh para pengawal Tuan Evan untuk berjaga-jaga. Sialan. Jebakanmu terkena istrimu sendiri Evan. Kau harus bertanggung jawab soal ini nanti. Dinda tak begitu mempedulikan luka di telapak kakinya. Buru-buru ia mengejar kembali kedua wanita itu karena dirasa sudah tertinggal cukup jauh. Dinda tercengang. Bersembunyi di semak belukar ketika melihat Sarah tengah mengobrol dengan seorang pria di sana. Itu Robbie. Orang yang hendak membunuhku waktu itu. Sarah tampak serius mengobrol dengan pria itu. Menyerahkan sebuah amplop coklat pada pria itu. Kena kau Sarah. Ternyata kau yang mencuri dokumen itu. Awas saja kau. Dinda gegas pergi sebelum ia tertangkap basah. Karena dengan mata kepalanya ia melihat ada beberapa pengawal yang waspada di sekitar mereka. Dinda buru-buru berlari ke kediaman kembali. Lagi-lagi harus merangkak kembali di celah sempit itu. Padahal tadi aku bisa dengan mudah melewati lubang ini. Kenapa sekarang susah sekali? Dinda berusaha keras melewatinya hingga berhasil, nasib jadi aku memang. Nafas saja jadi daging. Haap kenyaang. Dengan terseok-seok Dinda kembali ke pavilionnya. Astaga, darah siapa ini? Tiur yang datang dengan membawa sarapan sempat terkejut ketika melihat noda darah di lantai. Tiur. Hua. Mendengar Dinda yang memanggil membuat Tiur cepat-cepat berlari pada majikannya itu. Ya ampun Dinda. Tiur terkejut ketika melihat darah yang mengalir dari telapak kaki Dinda. Meski sudah dibalut kain, namun sepertinya tak bisa menyumbat pendarahan itu. Cepat panggil dokter. Atau aku akan mati kehabisan darah. Hah, baik. Kau harus bertahan nyonya. Jadi bagaimana? Apa sudah ada kabar dari anak buahmu? Tanya Tuan Evan pada Rendra. Mereka sedang berbincang tepat di depan ruang utama kediaman. Membicarakan hal penting dengan menikmati secangkir teh hangat di suasana pagi yang cukup tenang itu. Belum ada kabar Tuan. Sepertinya dia suka berpindah-pindah tempat untuk mengelabui musuh. Jadi kami juga agak kerepotan untuk segera menemukannya. Jawab Rendra. Kau harus memasang mata tajam-tajam Rendra. Baik Tuan. Klok, klok, klok. Samar-samar dari kejauhan terdengar bunyi sepatu yang beradu dengan paving blok kediaman. Bukankah itu pelayan Nyonya Dinda? Ucap Rendra berusaha mengamati benar-benar. Ya, dia Tiur. Saking kencangnya ia berlari, Tiur sampai tak sadar ketika melewati Tuan Evan dan Rendra yang tercengang menyaksikan kepanikan di wajahnya. Ada apa ini? Kenapa dia berlari seperti itu? Tanya Tuan Evan. Hanya ada dua alasan kenapa dia berlari secepat itu Tuan. Jawab Rendra. Apa? Pertama, dia sedang panik karena terjadi sesuatu padanya. Dan kedua, Rendra sepertinya ragu untuk melanjutkan perkataannya. Tuan Evan dan Rendra saling bertatapan.
Seperti terjadi interaksi dengan melibatkan batin mereka. Tuan Evan segera berdiri dari kursinya, lalu berlari sekencang mungkin meninggalkan Rendra. Terlihat dengan jelas raut wajah Tuan Evan yang berubah panik saat menyadari sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dinda. Tuan Evan berlari sambil meneriaki nama istrinya itu. Sejak kapan Tuan jadi manis begitu? Sepertinya nyonya kecil itu berhasil menumbuhkan bunga di hati tuanku yang kejam itu. Gumam Rendra sembari terpaku menatap tuannya berlari sekencang itu. Dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena tingkah Tuan Evan yang semakin hangat ia rasakan itu. Dinda. Sayup-sayup dari kejauhan Dinda mendengar namanya diteriaki. Bukannya senang, Dinda justru merasa risih. Karena dia setengah mati sedang panik, darah itu masih tetap keluar meski dengan sekuat tenaga sudah mencoba untuk menyumbatnya. Dinda sayang kamu kenapa? Bukan hanya Dinda, Tuan Evan juga panik saat melihat gulungan kain yang berserakan penuh noda darah. Lihat, kakiku berdarah. Dinda menunjukkan luka di telapak kakinya. Kenapa bisa robek seperti itu? Tanya Tuan Evan khawatir. Terkena ranjau yang pengawalmu pasang. Ucap Dinda dengan nada jengkel. Mana ada ranjau di dalam kediaman ini sayang? Kau bercanda. Siapa yang bilang di dalam kediaman? Sudah mana dokternya? Iya juga, mana pelayanmu itu? Kenapa belum kunjung tiba? Tuan Evan segera memerintahkan pengawal untuk menjemput Tiur dan dokter yang ia panggil. Kembali kepada istrinya untuk membantunya menghentikan pendarahan. Kau tahan ya. Ini agak sakit. Dengan sekuat tenaga Tuan Evan menyumpal telapak kaki Dinda dengan kain. Itu sedikit membantu karena darah tak lagi mengalir. Sesyah. Sakit sekali. Kau harus bertanggung jawab untuk ini Evan. Kau tahanlah sebentar, dokter akan segera tiba. Benar saja, Tiur dan dokter tiba seusai Tuan Evan berhasil menghentikan pendarahan itu. Cepat-cepat dokter membantu Dinda mengobati luka di telapak kakinya. Sementara Tuan Evan dan Tiur hanya bisa mengawasi dari jauh. Sebenarnya dari mana dia? Kenapa bisa seperti itu? Tanya Tuan Evan pada Tiur. Ampun Tuan, saya sendiri juga tak tahu. Sebab saya baru datang ketika nyonya sudah seperti itu. Tuan Evan memijit alisnya, merasa pusing dengan tingkah istrinya yang semakin menjadi-jadi. Baiklah, kau pergilah. Siapkan keperluan nyonyamu setelah ini. Baik Tuan. Tiur sedikit menghela nafasnya lega. Tentu saja begitu, sebab Tiur sudah sangat panik ketika Tuan Evan terus menatap tajam ke arahnya. Dia sudah seperti tahanan yang siap dieksekusi mati kapan saja. Dokter telah selesai mengobati luka Dinda. Terpaksa kakinya diperban agar lukanya tak terbuka lagi. Setelah dokter berbincang dengan Tuan Evan, dia pergi karena tugasnya sudah selesai. Menjalankan tugas tepat saat baru membuka mata dirasa sangat menguras emosinya. Jadi memutuskan kembali untuk menenangkan diri. Tuan Evan duduk di tepian ranjang di samping Dinda. Jangan melihatku begitu. Keluh Dinda. Dia sangat takut saat Tuan Evan terlihat marah sekarang. Kau ini nakal sekali Dinda. Pagi-pagi sekali, memangnya apa yang telah kau lakukan hingga kakimu terluka? Sudah kukatakan, aku terkena ranjau yang pengawalmu buat. Jangan konyol Dinda. Di kediaman tak ada ranjau. Tuan Evan terdengar sedikit meninggikan nada suaranya. Memangnya siapa yang bilang aku terkena ranjau di kediaman? Tuan Evan tercengang. Memegang kedua bahu Dinda dan menatapnya tajam, kau keluar dari kediaman. Dinda memalingkan wajahnya karena kesal. Bukannya mendapat kasih sayang, ia justru mendapat tekanan karena Tuan Evan terus memarahinya.
Dinda tatap aku. Dinda menatap Tuan Evan, terpaksa ia melakukan itu karena wajahnya dipaksa melihat ke arahnya. Kau dari mana? Tanya Tuan Evan. Mengejar ular besar. Jawab Dinda. Yang benar saja. Katakan yang sebenarnya. Dinda diam, mulutnya bungkam. Ia sama sekali tak ingin memberitahu perihal ia melihat Sera yang bermain api di belakangnya. Bukan tanpa sebab, Dinda sangat tahu watak Tuan Evan. Jika tak punya bukti yang kuat, maka ucapannya hanya akan jadi bualan semata. Dinda katakan, bagaimanapun kesabaran ada batasnya. Jika ada yang bilang kesabaran tak berbatas, itu hanya sebuah omong kosong. Sesabar-sabarnya kita mencoba bersabar, tetap saja ada rasa yang mengganjal di hati. Bukankah itu sama saja jika kita mulai tak bisa untuk tetap bersabar? Katakan Dinda. Apa? Aku sudah mengatakannya. Jika kau tak percaya ya sudah. Sana pergi. Jauh-jauh dariku. Aku benci kamu. Kau memang tak sayang padaku. Tuan Evan yang kehilangan kesabarannya dan Dinda dengan sifat keras kepalanya sudah dipastikan tak akan bisa bersatu kali ini. Baik, jika kau tak ingin mengatakannya. Aku akan pergi. Urus saja dirimu sendiri. Susah sekali dibilangin. Aku marah karena aku sayang. Aku khawatir terjadi hal yang buruk padamu. Jebret. Tuan Evan pergi keluar dengan membanting pintu. Hal itu membuat Dinda bergidik ngeri karenanya. Tapi ia juga bingung. Serba salah memang jika sekarang sedang berada di posisi Dinda. Tiur datang dengan membawa senampan makanan untuk Dinda. Kau makanlah dulu. Ucap Tiur sembari meletakkan nampan itu di atas meja samping tempat tidur Dinda. Dinda hanya termenung, memandangi kakinya yang terasa kebas. Itu pasti sakit ya. Dinda menatap Tiur, tersenyum getir ke arahnya. Ia ingin menangis, tapi sungkan. Aku tak apa, kau boleh pergi. Aku sedang ingin sendirian. Tapi, nanti aku akan memanggilmu jika butuh bantuan. Melihat Dinda yang murung tentu membuat Tiur sedih. Bukan watak Dinda yang pemurung, jika sampai Dinda menjadi murung seperti itu sudah dapat dipastikan jika ia tengah memiliki masalah yang coba ia selesaikan sendiri. Sera dan Reni baru kembali, melepas lelah dengan duduk beristirahat di teras pavilionnya. Reni membawakan Sera segelas susu coklat panas favoritnya. Kau sudah menutupnya dengan baik. Sudah Nyonya. Bagus. Ini hanya perasaanku atau memang Nyonya sekarang merasa sedih? Sera mengajak Reni duduk di sampingnya, tersenyum ramah mencoba untuk membuat pelayannya itu tak khawatir. Kau memang pelayan paling setia. Aku tak apa. Hanya merasa sedikit bersalah pada Evan. Bagaimanapun aku sangat mencintainya. Melakukan pengkhianatan ini padanya menimbulkan rasa bersalah yang teramat dalam di hatiku. Ucap Sera lirih. Kenapa Nyonya tak menolak permintaannya saja? Aku tak bisa, ibuku akan mati jika aku menolak perintahnya. Tapi bukankah ini akan menyusahkan Tuan Evan?